Shalom, perkenalkan nama saya Lazarus Lapo Hambalati, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 3. Tujuan saya membuat video ini adalah memenuhi salah satu tugas mata kuliah hermeneutik 1. Dan pada video ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang kurang lebih 7 kali pertemuan dalam mata kuliah ini. Di sini ada 6 pokok pembahasan yang saya akan jelaskan. Yang pertama, pengertian dari hermeneutik itu sendiri. Yang kedua, asal-muasal hermeneutik. Yang ketiga, fungsi dari mempelajari hermeneutik. Yang keempat, masalah-masalah dalam hermeneutik. Yang kelima, gap teori. Dan yang terakhir adalah tujuan dari hermeneutik itu sendiri. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana definisi dari hermeneutik itu sendiri. Hermeneutik ini adalah suatu ilmu filsafat yang mempelajari tentang interpretasi suatu nilai di dalam Alkitab yang bertujuan untuk menafsirkan suatu makna tersebut. Nah, nama hermeneutik ini sendiri diambil dari kata kerja di dalam bahasa Yunani, itu hermenian, yang berarti menafsirkan atau memberi pemahaman atau memberi pengertian atau yang menerjemahkan suatu teks. Nah, jikalau kita runut dari latar belakangnya, kata kerja tersebut diambil dari salah satu nama yaitu Hermes. Itu nama dari dewa Yunani pada saat itu. Dengan pengetahuan dan mitologi pada latar belakang Yunani pada saat itu. Dan Hermes ini bertujuan untuk membawa berita atau menyampaikan berita yang disampaikan oleh para dewa-dewa di Olympus. Nah, hermeneutik ini kalau kita lihat definisi secara non-Kristen, hermeneutik ini dapat kita mengerti sebagai suatu ilmu yang umum, yang itu ya tentang linguistik atau peraturan-peraturan yang digunakan atau yang dipakai untuk mencari arti yang sesungguhnya atau menafsirkan atau menjelaskan sesuatu makna, suatu pengertian dari yang tidak jelas ke arti yang sebenarnya. Nah, yang berikut kalau kita lihat hermeneutik dari sisi kekristenan itu sendiri, hermeneutik ini adalah sebagai ilmu teologi biblika yang dalam perkembangannya memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, itu ilmu yang mempelajari tentang teori-teori atau prinsip-prinsip atau aturan-aturan tertentu dan metode-metode bagaimana dalam penafsiran Alkitab. Nah, yang kedua adalah hermeneutik ini sebagai seni yang menguji kemampuan seseorang untuk mengaplikasikan setiap prinsip-prinsip dari penafsiran Alkitab. Yang kedua adalah saya menjelaskan tentang bagaimana asal muasal dari hermeneutik itu sendiri. Nah, hermeneutik ini secara etimologi berasal dari bahasa Ibrani yaitu patar, yang artinya menafsir atau to interpret. Kata benda yang digunakan adalah pitron, artinya tafsiran. Dalam bahasa Yunani, hermeneutik ini dipergunakan itu kata hermenikos, yang kata ini dibentuk adalah kata hermenia, artinya menafsir atau tafsiran. Nah, kata ini diambil dari kata Hermes, yaitu nama Dewi Yunani yang saya sudah jelaskan pada pengertian hermeneutik itu sendiri. Yang ketiga adalah saya menjelaskan tentang fungsi hermeneutik itu sendiri. Nah, hermeneutik ini meskipun secara klasik yang ditujukan terutama untuk memahami bagaimana literatur dari kitab kuno, namun ilmu-ilmu sosial secara mutlaknya lebih menempatkan hermeneutik itu sendiri sebagai interpretasi kehidupan sosial dan bentuk dari
bagaimana kita mengungkapkan hermeneutik itu sendiri, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga hampir semua aktivitas kehidupan manusia adalah menginterpretasikan di dalam kehidupannya. Dan kita lihat tujuan dari hermeneutik itu sendiri adalah bagaimana menciptakan pemahaman terhadap karya atau sebuah bentuk dari tindakan manusia dengan menginterpretasikan sifat-sifatnya yang sangat penting. Nah, ini dapat berarti memahami setiap perasaan dan maksud dari orang lain, dari kelompok atau individu tertentu, memahami dari makna peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, dan juga dapat menerjemahkan setiap tindakan-tindakan dari suatu kelompok, dari suatu individu tersebut, atau juga dapat mengungkapkan makna atau suatu pemahaman di balik suatu tulisan. Nah, studi ini mencakup pula filsafat yang sangat umum untuk bagaimana pengkajiannya di dalamnya, yang pemahaman kita dapat mengerti secara individu. Dan persoalan hermeneutik secara keseluruhan ini terlalu sangat penting untuk kita pelajari, karena ini adalah suatu ilmu yang sangat kompleks di dalam kita mempelajari hermeneutik. Nah, yang berikut saya akan menjelaskan bagaimana masalah-masalah di dalam hermeneutik. Hermeneutik ini merupakan suatu metode atau teori filsafat di dalam penafsiran simbol-simbol yang berkaitan dengan teks, guna kita dapat mengerti atau mengetahui makna yang sesungguhnya. Dan hermeneutik ini telah digunakan untuk menafsirkan berbagai macam teks, termasuk Alkitab. Namun dalam penggunaan hermeneutik ini juga ada permasalahan-permasalahan yang dapat kita ketahui bersama dengan kita mempelajari hermeneutik. Yang pertama adalah keaslian dan kesucian dari kitab itu sendiri. Nah, hermeneutik ini dapat menimbulkan suatu keraguan terhadap keaslian dan kesucian dari teks Alkitab yang ditafsir. Yang kedua adalah subjektivitas. Nah, dengan kita belajar hermeneutik ini, hermeneutik itu bersifat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh latar belakang keadaan, latar belakang setiap budaya saat itu, konteks budaya saat itu, dan bagaimana kepercayaan dari si penafsir. Yang ketiga adalah jarak antara teks dan penafsiran. Nah, jarak antara teks dan penafsiran ini, lahirnya teks dengan masa penafsiran itu sangat jauh, sehingga diperlukan suatu sarana atau suatu metodologis untuk memahami teks yang ditafsir dengan baik dan benar dan sesuai dengan tujuannya. Yang keempat adalah bagaimana prasangka atau bias. Nah, penafsir juga di sini harus mewaspadai bagaimana penggunaan prasangka atau bias terhadap pemikiran yang rasional. Yang terakhir adalah konteks. Nah, dalam hermeneutik itu sendiri, setiap makna terdapat dalam berbagai tulisan yang selalu mempunyai konteks dengan kenyataan yang sangat berbeda-beda, dan bagaimana di dalam konteks berbahasa budaya yang digunakan saat itu. Namun secara detail, hermeneutik itu merupakan suatu metode yang di dalam penafsiran dapat digunakan untuk menafsir berbagai macam simbol-simbol di dalam Alkitab yang berkaitan dengan teks untuk memahami maknanya secara real. Dan di sini ada beberapa kekurangan di dalam hermeneutik itu sendiri. Itu bagaimana dalam mempertahankan setiap keaslian dan kesuciannya, bagaimana bentuk subjektivitasnya.
Dan yang kelima adalah gap teori. Gap teori ini berhubungan dengan bagaimana penggunaan bahasa di dalam penulisan teks saat itu, konteks budaya yang digunakan, konteks budaya yang melatar belakangi teks yang ditulis pada saat itu, pemikiran atau pandangan dari seorang penulis kita pada saat itu, dan sejarah atau keadaan yang melatar belakangi saat itu. Nah, di dalam kita menafsir sebuah teks Alkitab dengan sangat jelas kalau kita menggunakan rumusan gap teori ini, bagaimana dari konteks bahasa, budaya, latar belakang pemikiran, dan sejarah. Nah, tujuannya ini memberikan kita pemahaman yang kuat untuk membedakan bagaimana konteks yang terjadi pada saat itu dengan konteks yang terjadi pada saat sekarang ini. Yang terakhir adalah tujuan dari hermeneutik. Nah, setelah melihat betapa pentingnya mempelajari hermeneutik ini dan betapa pentingnya peranan hermeneutik bagi kebutuhan kita manusia untuk bagaimana kita mengerti dengan baik dan jelas kebenaran firman Tuhan itu sendiri, maka ada pun tujuan-tujuan yang akan kita ketahui bersama. Yang pertama, tujuannya sebagai ilmu. Hermeneutik itu adalah sebagai ilmu. Nah, di sini hermeneutik itu mempelajari seperangkat prinsip-prinsip atau aturan-aturan atau hukum-hukum untuk memungkinkan setiap kita untuk mengerti hal yang dikatakan dalam teks Alkitab yang sesuai dengan hal yang dimaksud oleh para penulis pada saat itu. Yang kedua adalah bagaimana tujuan aplikasi dari hermeneutik itu adalah setelah kita mempelajari hermeneutik ini dengan hal yang dimaksud oleh para penulisnya, kita akan dengan jelas dan dengan sempurna dengan maksud penulisnya, kita akan dapat mengaplikasikan sesuai dengan konteks di kehidupan kita pada saat sekarang ini. Dan yang tujuan yang terakhir adalah bagaimana pertumbuhan rohani setiap kita manusia. Nah, ketika kita sudah mengerti maksud yang sebenarnya dari kebenaran firman Tuhan, apa yang tercatat di dalam Alkitab dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka pertumbuhan iman kita, moral kita akan bertumbuh menjadi lebih dewasa lagi. Dan inilah tujuan utama dari kita mempelajari hermeneutik itu sendiri. Oke, demikian pemaparan materi yang saya sampaikan dalam video ini. Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.